wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang struktur konstruksi baja dan beton. Ya, baja itu apa, beton itu apa sih gitu ya. Kita bahas pada pertemuan hari ini. Baja adalah struktur logam yang terbuat dari komponen baja, yaitu yang dibentuk untuk konstruksi pada era sekarang. Salah satunya yaitu untuk mendukung peralatan infrastruktur jembatan, menara, terminal bandara, dan lain sebagainya. Adapun beton, yaitu beton yang sering kita lihat pada umumnya untuk membangun sebuah rumah, kita lebih sering menggunakan beton. Di dalamnya ada pembesian. Suatu elemen dalam konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, serta bahan campuran lainnya. Nah, ini adalah beton. Nah, yang pertama adalah profil baja dan kegunaannya. Salah satu jenis profil baja itu seperti apa? Nah, ini yang pertama adalah wide flank atau baja WF. Biasa digunakan untuk balok, kolom, tiang pancang, top, button, cor, member pada truss, komposit, beam, atau kolom cantilever. Nah, ini kalau teman-teman ingin melihat survei ada Botania 1 itu menggunakan baja WF di dalam struktur dan konstruksinya menggunakan baja WF. Di samping juga sudah saya sebutkan tentang ukuran-ukuran yang ada pada baja WF. Yang kedua adalah bentuk U-channel, yaitu penggunaannya seperti ini U ya. Nah, ini bisa disesuaikan hampir sama dengan WF, kecuali untuk kolom jarang digunakan karena tidak sesuai fungsinya. Lebih untuk kolom ke baja WF. Ada C channel, hampir sama U sama C, harus dibedakan ya. Biasa digunakan untuk purlin, balok dudukan, penutup atap. Elemen yang memegang penutup dinding misalnya metal sheet dan lain sebagainya, member pada truss, rangka komponen arsitektural, istilah lain balok purlin, kanal C, channel profil C. Nah, ini di samping juga sudah ada ukurannya teman-teman, jadi menyesuaikan kebutuhan. Yang keempat yaitu rectangular hollow section, goal format hollow persegi. Nah, ini penggunaan komponen rangka arsitektur, ceiling, partisi gipsum, dan lain-lain. Rangka dan support ornamen non struktural, istilah lain yaitu besi hollow, biasa digunakan pada profil persegi. Nah, ini untuk square hollow, ini biasa digunakan pada pagar dan lain-lain sebagainya. Untuk sifat baja keras, kuat, awet. Sifat magnetnya kuat, efisien, muai rendah, tahan terhadap tekanan atau beban, yaitu tahan karat juga. Nah, keuntungan dan kerugian menggunakan baja. Kelebihan baja sebagai material struktur, kekuatannya tinggi. Untuk keseragaman, maksudnya sifat baja tidak berubah banyak terhadap waktu. Tidak seperti halnya pada struktur beton bertulang. Ada masanya. Ya, elastisitas bisa dibentuk. Baja bisa dibentuk, kita bisa melihat ya, yang ada di jembatan Barelang itu menggunakan baja. Permanen dan daktilitas. Daktilitas adalah didefinisikan sebagai sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa keruntuhan terhadap beban tarik. Liat atau teknis, baja struktur merupakan material yang liat, artinya memiliki kekuatan dan daktilitas, kemampuan material untuk menyerap energi dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua adalah kekurangan baja sebagai material struktur. Biaya pemeliharaan, pasti.
Biaya perlindungan terhadap kebakaran. Rentan terhadap buckling. Semakin langsung suatu elemen tekan, semakin besar pula bahaya terhadap buckling atau tekuk terhadap buckling. Fatigue, kekuatan baja akan menurun jika mendapat beban siklis. Dalam perancangan perlu dilakukan pengurangan kekuatan jika pada elemen struktur akan terjadi beban siklis. Keruntuhan getas. Pada kondisi tertentu, baja akan kehilangan daktilitasnya dan keruntuhan getas dapat terjadi pada tempat dengan konsentrasi tegangan tinggi. Nah, tadi secara umum baja penjelasan. Nah, yang kedua adalah baja ringan. Baja ringan ini biasa digunakan untuk pemakaian rangka atap. Nah, yang sering kita jumpai, teman-teman jumpai, yaitu baja ringan. Kekuatannya tidak kalah dengan baja konvensional. Baja ringan memiliki tegangan tarik tinggi. Berarti baja memiliki kuat tariknya 550 MPa. Ini ada gambar macamnya baja ringan, yaitu ada untuk kemarin sudah saya jelaskan di konstruksi bangunan rendah begitu ya, baja ringan seperti apa. Nah, ini beberapa contoh penggunaan baja di lapangan. Ada untuk jembatan, ada untuk stadion begitu ya. Jadi sifatnya elastis, baja bisa ditekuk. Nah, bisa digunakan, ini ada tiang listrik ya, tower listrik. Nah, ini seperti itu penggunaan baja. Selanjutnya penjelasan beton. Beton sendiri adalah bahan bangunan yang terbuat dari pencampuran agregat-agregat dengan bahan pengikat atau semen yang ditambah dengan air. Setelah mengering, sifat beton akan mengeras seperti halnya batu. Dan dalam konstruksi, beton dipakai untuk rumah, jalan, hingga jembatan. Secara umum, inilah kelebihan beton. Mudah dibentuk sesuai dengan keperluan konstruksi. 2. Memiliki kekuatan yang tinggi dalam menampung beban. 3. Tahan terhadap suhu rendah maupun suhu tinggi. 4. Biaya pemeliharaan murah dan mudah. Sedangkan kekurangan beton, jika sudah mengeras, beton sulit diubah tanpa menimbulkan kerusakan. Nah, ini kekurangannya kalau sudah keras, ketika ada kesalahan ya pasti harus dibongkar, mau nggak mau, seperti itu kekurangan beton. 2. Penghancuran beton sangat mahal dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi biasa kalau sudah ada kesalahan di dalam penggunaan, tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh arsitek, ada kesalahan, maka ya harus dibongkar, dan bongkahan itu tidak akan bisa digunakan kecuali untuk timbunan, biasanya demikian. Sifat-sifat beton. Yang pertama yaitu kuat tekan tinggi, memiliki kuat tarik lemah. Kualitas tergantung pada kualitas semen dan agregat pembuatnya. Banyak sekali di lapangan merek-merek semen itu kurang lebih saja, namun sesuai, ada harga, ada kualitas pasti ya. 4. Beton bisa kehilangan kekuatan hingga 40% jika pengeringan diadakan sebelum waktu yang tepat. Jadi kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana untuk beton ketika pengecoran plat lantai ataupun tiang, jaraknya berapa lama harus dibongkar ininya, kayunya ya. Sifat pengeras beton bertambah seiring pertambahan suhu. Kekuatan beton bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Dari sifat-sifat di atas, beton masih menjadi andalan bahan yang dipakai saat ini, mulai dari konstruksi ringan seperti rumah tinggal, gedung-gedung. Beton tetap menjadi pilihan utamanya, lebih sering seperti itu. Jenis-jenis beton, yaitu penggunaan beton yang ada. Yang pertama adalah beton hampa, yaitu beton hampa yang pembuatannya ini menyedot air pengencer adukan beton memakai vakum khusus. Hal ini yang membuat beton tersebut dinamakan beton hampa. Contohnya pembuatan gedung-gedung pencakar langit dan dengan kualitas beton yang sangat baik. Nah, ini ada contohnya simulasi beton hampa itu seperti apa gitu ya.
Yang kedua adalah beton bertulang. Nah, ini lebih sering di dalam pengerjaan rumah-rumah tinggal dan lain sebagainya. Ini kita sering jumpai ya, teman-teman sering jumpai di sini, yaitu beton bertulang menggunakan tulangan pembesian. Yang ketiga, beton prategang. Beton prategang ini yang sudah dicetak seperti gambar yang ada di samping ya, teman-teman pernah melihatnya tentu. Kemudian beton mortar, ada 5 beton non pasir, 6 beton pracetak, atau bisa dikatakan kemudian apabila nanti ada pertanyaan dari beberapa teman-teman mahasiswa, silakan ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.